Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Semua sukacita? Sukacita dong, Kak. Iya dong. Semuanya harus sukacita karena di pagi yang cerah ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yuk semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Allah itu baik. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Kita akan lebih serius lagi kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan.
Amin. Eits, tetap bangkit berdiri karena kita masih mau lanjut untuk memuji Tuhan. Kita harus semangat memuji Tuhan karena di tengah kita itu bukan hanya kakak-kakak saja, bukan hanya adik-adik saja, tetapi ada Tuhan yang besar di tengah kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Bikin besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, Lebih besar. besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Sekali lagi ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Terakhir. besar. Oke adik-adik, silakan duduk. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau ngingetin dulu, untuk adik-adik jangan lupa ya memberikan persembahan ke nomor rekening yang tertera di layar atau yang ada di akhir video. Adik-adik juga jangan lupa untuk membagikan link ibadah ini ke teman-teman, ke saudara-saudara adik-adik. Oke? Yuk, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita nyanyikan. Allah mengerti, Allah. Hanya
Tuhanku selamanya, selamanya. Coba next lagu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama. Udah ada adik-adik. Halo adik-adik, shalom. Tadi kakak abis dengerin beberapa lagu pujian tentang Allah. Ternyata banyak banget ya lagu yang ditujukan untuk Allah kita. Coba tadi adik-adik sudah nyanyiin lagu apa aja selama pujian? Allah itu baik. Lalu Tuhan Allah di tengah kita besar. Banyak banget ya ternyata lagu yang menceritakan tentang kehebatan Allah kita. Nah, melalui lagu-lagu tadi, lagu-lagu pujian tadi, kita itu memuji Allah, memuji Tuhan, mengagung-agungkan namanya. Memang kenapa sih Allah itu layak untuk menerima semua pujian, semua penyembahan kita? Nih, kakak kasih tahu adik-adik, Allah itu diambil dari bahasa Arab. Allah, yang artinya itu adalah yang terbesar, seperti lagu yang tadi dinyanyikan adik-adik. Dia adalah Allah yang terbesar, yang tertinggi. Dia adalah Tuhan yang satu-satunya yang patut untuk disembah, yang patut untuk menerima semua pujian dan sembah kita. Adik-adik setuju nggak dengan statement tadi? Adik-adik setuju nggak bahwa Allah itu adalah yang terbesar, yang termulia, yang patut untuk disembah, satu-satunya yang patut disembah? Adik-adik setuju? Setuju nggak? Kalau setuju, sekarang pertanyaannya gini. Kenapa Allah itu disebut hebat ya? Kenapa Allah itu dibilang dahsyat seperti yang tadi kakak nyanyikan, Allahku dahsyat? Memang kenapa Allah itu dahsyat? Yuk kita buka yuk Alkitab kita. Kita hari ini akan mengenal lebih dalam lagi tentang Allah kita. Yuk buka Alkitabnya. Nih kakak udah punya Alkitab, adik-adik udah siapin belum? Kita buka Yesaya 40 ayat 28. Sudah? Yuk. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Wah, dari satu ayat ini aja, dari Yesaya 40 ayat 28 ini aja, kita bisa melihat berbagai sifat Allah dalam ayat ini. Kita bahas satu-satu ya. Nih, pertama kan dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Alias adik-adik udah tahu belum sih? Adik-adik udah pernah dengar belum? Bahwa yang pertama, Tuhan ialah Allah kekal. Kekal itu artinya apa? Tidak pernah berubah. Dia selalu ada. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai besok, sampai lusa, sampai 2 bulan, 3 bulan, 30 tahun, itu Allah tidak pernah berubah. Karena di sini dikatakan Tuhan ialah Allah yang kekal. Dia tetap sama sampai selama-lamanya. Jadi kalau adik-adik kan sudah menerima banyak sekali kisah firman Tuhan dari dalam Alkitab. Nah, kalau adik-adik melihat ada satu kisah Alkitab gak yang bikin adik-adik, wah Allah itu hebat ya. Misalnya ketika Allah itu membelah lautan ketika bangsa Israel mau lewat ke Laut Kolsom, laut itu dibelah 2 oleh Allah sehingga bangsa Israel bersama Musa bisa melewati lautan itu. Wah, itu kuasanya hebat banget ya adik-adik. Kita tidak pernah terbayangkan bahwa lautan yang isinya air yang begitu banyak itu bisa terbelah 2. Nah, kalau dahulu Allah mampu melakukan itu, karena di sini dikatakan Allah adalah Allah yang kekal, maka saat ini juga Allah itu bisa melakukan itu.
Karena kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Allah itu kekal, Allah itu tidak pernah berubah, dia selalu ada dan selalu sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Jadi kalau adik-adik melihat, kalau dahulu Allah mampu menyelamatkan orang Israel, Allah juga mampu melakukan itu kepada hidup kita saat ini, karena kuasanya tidak pernah berubah. Allah itu adalah Allah yang kekal. Kita lanjutin. Tadi pertama, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Wah, adik-adik sudah keliling bumi belum? Seluruh isi bumi, adik-adik sudah pernah belum? Kakak sih belum pernah ya. Di sini dikatakan Tuhan itu yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dari hewan yang paling kecil di bumi ini sampai gunung yang paling besar, itu semua diciptakan oleh Allah kita. Wah, betapa dahsyatnya Allah kita ini. Kalau adik-adik lihat ke langit, coba adik-adik lihat dulu ke jendela dulu sebentar. Kalau adik-adik lihat ke langit, itu semua yang ada di langit itu ciptaan Allah. Dari matahari, bintang, bulan, awan, bahkan juga udara yang sekarang saat ini kita hirup, itu semua Allah yang menciptakan. Keren ya Allah kita itu. Allah kita itu menciptakan semuanya yang ada di bumi ini. Semua itu Allah yang menciptakan. Jadi Allah itu yang berkuasa atas bumi ini karena dia sendiri yang menciptakan bumi dan segala isinya. Kita lanjut, kita lihat. Kita baru 2 poin saja sudah melihat ya betapa dahsyatnya Allah kita. Kita lanjutkan. Tadi Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Artinya kekuatan Allah itu tidak pernah berkurang. Kalau di dalam kehidupan manusia itu ada istilah dayanya habis alias lowbat. Kalau manusia itu semakin tua dayanya semakin berkurang. Yang tadinya gagah, tapi kalau udah tua pasti ada encoknya sedikit atau ada sakit sedikit di bagian mana. Nah, kalau Allah kekuatannya tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Jadi kuasanya yang dahsyat itu selalu full, tidak pernah berkurang. Itulah Allah kita. Keren ya? Kita lanjutkan. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Jadi, kenapa tidak terduga pengertiannya? Karena Allah itu, kita sebagai manusia, kita manusia adalah manusia yang terbatas. Kita adalah manusia yang serba terbatas, karena kita tergantung dengan banyak hal. Nah, kita itu serba terbatas adik-adik manusia itu. Tetapi Allah adalah Allah yang tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas. Oleh karena itu dikatakan di sini, tidak terduga pengertiannya. Kita tidak bisa menyelami pengertian Allah, karena dia adalah Allah yang maha dahsyat, yang maha kuasa, yang jauh dari apa yang pernah kita bayangkan. Seperti dikatakan dalam ayat firman Tuhan, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul di dalam hati, itulah yang Allah sediakan kepada kita. Karena pengertiannya tidak pernah terduga oleh manusia. Hebat ya Allah kita. Dari ayat Yesaya 40 ayat 28 ini sudah terlihat betapa dahsyatnya Tuhan kita itu. Jadi dari penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa tidak ada yang bisa menyamakan kehebatan Allah kita. Sekalipun ada manusia yang terpintar dalam dunia ini, tapi tetap saja tidak ada yang bisa menyamakan kepintaran, kehebatan, kuasa Allah. Karena apa? Karena manusia sendiri itu diciptakan oleh Allah. Jadi, tanpa Allah, bumi dan segala isinya, termasuk manusia, itu tidak akan ada. Jadi tentu saja adik-adik,
Tidak ada satu hal di bumi ini yang dapat menandingi atau dapat mengalahkan kuasa Allah. Nah, karena tidak ada yang bisa menyamakan Allah, itulah mengapa Allah disebut sebagai Allah yang Maha Kudus, karena tidak dapat disamakan oleh apapun dan siapapun. Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Dia, Allah, itu hanya bisa disamakan dengan dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tapi bukan berarti ada 3 ya. Allah itu adalah Allah yang esa, artinya dia adalah Allah yang tunggal, satu-satunya. Tetapi Allah hadir dalam kehidupan manusia dalam 3 pribadi, yaitu Allah sebagai Allah Bapa, sebagai Allah Anak melalui Yesus Kristus, dan sebagai Allah Roh Kudus. Pertama, peran Allah Bapa. Allah Bapa itu menjadi tujuan hidup manusia. Artinya, kita itu, manusia itu hidup untuk mencapai Allah Bapa, untuk mencapai sorga di mana Allah itu berada. Itulah tujuan utama hidup kita, adik-adik. Agar kita saat dipanggil pulang nanti atau saat Tuhan angkat kita, pastikanlah hidup kita itu sudah sesuai dengan firman Tuhan sehingga kita dapat kembali kepada Bapa, kembali kepada Allah Bapa di sorga. Nah, tetapi manusia itu dalam Alkitab dikatakan semua manusia itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terus jadi gimana dong, Kak? Kan aku pengen masuk sorga. Tenang, Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, Yesus Kristus. Dia adalah Allah anak. Jadi, Tuhan Yesus adalah yang menjadi sarana kita untuk bisa mencapai Allah Bapa. Karena dikatakan tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu diutus ke bumi ini, dia menjadi Allah yang menjadi manusia, lalu dia mati di kayu salib untuk menebus semua dosa manusia, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, beroleh keselamatan yang dari Allah, yaitu mencapai surga. Itulah peran Allah anak, dia menjadi sarana kita, dia yang menjadi jalan supaya kita bisa mencapai Allah Bapa. Nah, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia bangkit lalu naik ke surga, kita sebagai manusia tidak ditinggalkan sendirian, adik-adik. Allah mengutus rohnya yang kudus. Roh Kudus adalah roh Tuhan Yesus sendiri. Dia akan menuntun kita, dia menjadi penuntun kita selama kita hidup, agar kita tetap hidup dalam jalan, dalam jalur yang benar. Roh Kudus itu yang bertugas untuk ngingetin adik-adik, jangan ngantuk kalau lagi dengerin firman Tuhan. Harus konsentrasi kalau dengerin firman Tuhan. Jangan berbohong ke orang tua. Nah, Roh Kudus itulah yang selalu mengingatkan kita agar kita tidak melenceng ke jalan yang salah, melainkan kita tetap di jalan yang benar, sehingga kita dapat mencapai tujuan kita, yaitu Allah Bapa. Wah, dari firman Tuhan hari ini kita bisa melihat ya adik-adik, betapa kerennya Tuhan kita, kerennya Allah kita. Dia itu adalah Allah yang maha kuasa, maha dahsyat, maha kuat. Coba tambahin lagi adik-adik. Maha kudus, maha mulia, dan masih banyak lagi. Tapi jangan lupa, selain dia sangat berkuasa, kuasanya tadi sangat hebat dan tidak pernah berubah, dia juga adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha penyayang, yang mengasihi kita. Kita baca ayat hafalan hari ini, diambil dari Yesaya 45 ayat 5 bagian A. Yesaya 45 ayat 5 bagian A. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Sekali lagi ya, gampang nih ayat hafalannya. Yesaya 45 ayat 5 bagian A. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Sekarang yuk
Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Kami dapat melihat dan kami semakin menyadari bahwa kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Engkau Allah yang maha kuasa, maha dahsyat, Engkau yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan kami mengucap syukur Tuhan bahwa atas semua kehebatan-Mu itu Engkau masih mengingat kami, Engkau masih mempedulikan kami, bahkan Engkau menyediakan Tuhan Yesus sebagai perantara supaya kami bisa mencapai sorga-Mu. Engkau menyediakan Roh Kudus agar kami senantiasa dituntun dalam jalan yang benar. Betapa kami Tuhan sangat beruntung dan kami ingin selalu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan tolong supaya setiap kehidupan kami ini dapat kami gunakan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau adalah Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.